Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wasta'inu bisobri wa sholah. Minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Di bagian lain saya membaca ayat Quran yang berkaitan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dulu waktu saya di pesantren, datang orang Iran ke pesantren saya untuk membawa anak-anak, rupanya Kori, dan bukan satu orang Iran aja, kalau nggak salah ada beberapa orang, dan juga ada duta besar Iran waktu itu, saya lupa siapa namanya karena saya jauh letaknya, dia di depan, saya di belakang aja. Lalu orang Iran ini membaca ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitulah dengan gaya Korinya. Wah, bagus juga orang Iran ngajinya, kata saya. Apa yang mau kita bilang? Yang mau kita bilang ista'inu, yang mau kita bilang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah engkau dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Nah, ini sebenarnya mau kita ngomong. Mungkin ayatnya belum tepat banget. Saya lagi cari-cari apa yang sesuai dengan ini. Ini pengalaman saya bahwa kita ini kan berada di hidup di masyarakat, kita harus ramah dengan semua orang. Nomor satu, kita harus tolong siapapun, semua orang. Karena ada pengalaman dulu begini. Dulu saya pernah hidup di satu tempat, kota besar. Yang mana di kota besar itu saya biasa naik ojek. Naik ojek motor kan sering ke kemana-mana. Saya naik ojek. Dan waktu itu saya suka naik ojek. Kalau motor sendiri susahnya ribet banget. Kalau tukang ojek kan enak, kita di belakang. Dulu belum ada Gojek. Ojek yang ada. Ojek pangkalan. Nah, udah sering banget. Dan rupanya saya ngasih ongkos beda dengan orang lain. Saya kan nggak tahu. Saya kasih tukang ojek itu. Ya udah, bahkan satu hari saya diajak. Saya mau pergi ke beberapa tempat. Saya ajak tukang ojek. Cuma beberapa jam aja. Kalau nggak salah 3 tempat saya kunjungi. Saya kasih, berapa bang? Kata saya. Berapa aja dek, boleh. Orang Betawi, saya kasih 100.000. Apa kata tukang ojek? Udah, pulang dulu dah, nanti besok aja belum ojek lagi. Kenapa bang? Rupanya dia hampir nggak pernah dapat. Dalam satu hari dari pagi sampai sore itu 100.000 belum dapat. Lah begitu saya kasih langsung 100.000, makanya dia pulang dulu istirahat. Rupanya dengan itu pernah juga saya mau naik ojek, tiba-tiba tukang ojek lain menep, bang, ayo ojek, tiba-tiba, jangan dia, saya, dia bilang, kenapa bang? Dia udah kemarin, saya belum bawa abang, saya belum bawa adik, dia bilang kan. Ada juga yang bilang saya belum bawa bapak, saya pun nggak ngerti juga, hari itu saya masih muda, kenapa dipanggil bapak? Nah, saya nggak tahu tuh, rupanya saya kalau memberi ongkos ojek itu lebih banyak daripada orang pada masyarakat pada umumnya. Saya nggak tahu ya, saya kasih aja. Nah, mantesan tukang ojek itu baik-baik bener sama saya. Nah, suatu saat saya pergi sama istri naik angkot sore-sore. Saya belanja di Jakarta mah biasa lah, pasar Senggol. Belanja ada belanja jaket, ada segala macam lah untuk anak-anak. Karena saya mau balik ke sini. Nah, waktu itu, iya betul, mau balik ke sini waktu itu. Saya belanja persiapan untuk pergi ke sini. Saya belanja, kemudian sampai pulangnya saya bilang sama tukang ojek, bang, karena berdua, bang tolong bawa istri sama anak. Tukang ojek udah tua, udah bapak-bapak. Tolong bawa istri sama anak. Saya ojek lain. Iya, tukang ojek itu kan nanya-nanya, langsung dia jalan. Rupanya salah bawa. Bukan ke jembatan itu, yang dia bawa jembatan lain. Yang tinggi. Yang tempatnya beda. Bukan jalur situ rumah saya. Nah, kemudian di sini saya bingung. Karena baru pertama kali di Jakarta kan. Dia ingat-ingat, bang bukan sini tempatnya. Jadi jembatan mana? Jembatan sebelah sana lagi, jauh lagi, balik lagi berputar. Tukang ojeknya so tahu banget sih. Nah, sementara saya sampai di sana, mana kok nggak ada? Istri sama anak saya yang bayi, mana nggak ada? Rupanya saya sampai, ya Allah, kata saya, kemana nyarinya? Dia pun nggak tahu Jakarta, perginya kemana saya nggak tahu. Akhirnya saya hubungilah kawan itu kan, yang jadi ketua RT. Dia lagi ngaji, ditelepon sama ibunya, sama istrinya. Pak, dia bilang kan, ini ada warga, ada masalah, ayo pulang. Kemudian dia bawa motor, ayo pak kita cari. Begitu saya mau naik motor dibonceng Pak RT, tiba-tiba udah sampai istri saya. Kemana kok lama sekali? Dia bilang lah, tadi tukang ojeknya salah bawa ke tempat lain, dia bawa jembatan, bukan jembatan itu, jembatan lain, jembatan layang lain. Jadi saya itu balik lagi minta dibawa ke sini. Sampai di jembatan ini yang dimaksud tukang ojek itu nggak mau nganterin lagi. Akhirnya
Kenapa? Datang lihat dia sama tukang ojek lain. Kenapa ibu itu? Dia bilangnya kan. Waktu itu kan kita masih muda-muda. Bang, saya salah bawa tadi. Tukang ojek itu bilang, oh, saya aja yang nganterin. Dia bilang, saya tahu bapak ini kan, suami adik ini. Dia bilang kan, saya kenal kata dia. Padahal saya nggak kenal sama tukang ojek itu. Saya kenal dia bilangnya. Kemudian, ya udah bang, kalau kenal berapa ojek tadi ongkosnya? Dibayarlah sama tukang ojek yang kedua nih saya bayar. Biar saya aja yang nganterin. Nah sampailah begitu saya mau nyari, tiba-tiba udah nyampe istri saya dibawa sama tukang ojek. Sama anak saya yang masih bayi si abang. Nah setelah itu ceritalah istri saya salah bawa tukang ojek itu. Jadi ketemu sama abang ojek ini, dibayarin ongkos ojek itu, dianterin ke kemana. Bang, emang abang kenal sama saya? Ya kenal pak. Saya kok nggak kenal sama abang. Orang pangkalan ojek semuanya kenal sama bapak. Dia bilang, kenapa kenal sama saya? Ya karena bapak kalau ngasih ongkos ojek banyak-banyak. Makanya kami berebut. Dia bilang ya kan. Bahkan diatur lagi. Lu jangan lagi lu. Kemarin lu udah bawa bapak itu. Sekarang gua dia bilang diatur. Nah begitu saya lihat istri bapak. Kok kenal istri saya? Ya kenal loh, setiap saya pernah ngelihat bapak jalan. Ini pasti istrinya nih, dia bilang kan. Sering pun saya tegur, bapak aja yang nggak ngeruin. Oh iya ya barangkali. Iya bang, kata saya. Maaf dah kalau gitu. Ini udah saya antar, dia bilang. Jadi berapa ongkosnya bang? Dia bilang ongkosnya, kalau nggak salah tukang ojek itu 15.000. Nah ongkos abang berapa? Udah saya bayar, kata dia. Ongkos abang berapa? Ongkos saya 15.000 aja bang, dia bilang. Jadi semua berapa bang? 30. Saya kasih kalau nggak salah 80.000. Nih bang, ambil aja kata saya semua. Pak ini kebanyakan. Udah nggak apa-apa. Terima kasih saya udah nolong ini. Saya bilang kan alhamdulillah katanya. Saya kan mau nolongin, mau bawa ke sini kan saya yakin. Pertama pasti istri bapak ini. Karena saya udah pernah ngeliat dia lagi jalan berdua, bapak lagi jalan sama istrinya. Dia bilang yang kedua bapak ini orangnya bares banget sama siapapun. Dia bilang kan ngasih ongkos ojek kagak pakai perhitungan. Apalagi bawa barang, mesti dikasih minimal 50.000 tetap dikasih sama dia. Lah saya aja ini dikasih 80.000. Dia bilang kayak cuma bawa itu doang. Lain lagi sama ojek yang tadi, ojeknya tetap dibayar. Nah ini lain lagi dikasih 80.000. Jadi semua berapa? 8, 9, 10, 11, 120.000 saya kasih. Itulah maksud saya. Kita kalau murah sama orang lain, gampang bagi, gampang ngasih, orang lain juga mau nolong kita. Coba ya kalau kita pelit. Coba seandainya kalau saya nggak bares sama orang waktu itu. Sama tukang ojek saya pelit-pelit aja. Tukang ojek nggak mau nganterin. Kemana istri saya mau pulang? Jaga tahu jalan. Nyebrangnya lewat atas jembatan jalan tol tuh nggak tahu. Alhamdulillah berkah kita bares, nyambung silaturahim sama semua orang. Gampang nyambung silaturahim sama semua orang. Alhamdulillah lagi kesusahan ada yang bantuin. Nah itulah saya teringat ini ketika membaca novel. Itu ada suatu orang yang gudangnya dibakar semua orang lain. Alhamdulillah tuh barang-barangnya selamat. Kenapa? Ya karena masyarakat pada bantuin. Kenapa masyarakat bantuin ngeluarin itu? Karena dia juga bares semua orang lain. Itulah pengalaman yang pernah saya alami. Maka dari itu jangan lupa selain kita membaca sholawat, kita menyambung silaturahim dengan siapapun. Apalagi dengan sanak, saudara, kerabat. Jangan sampai pada ribut. Saya selalu mengatakan sama anak-anak saya, Papa gak pernah ribut sama saudara. Apa ributnya kagak pernah. Dari masih kecil. Paling-paling juga berdebat masalah pilihan kayak ini nih mau pemilu nih. Biasanya saya berdebat tuh, ribut sama adik sama saudara. Kenapa? Ya bukan ribut beneran, cuma beda pilihan aja. Biasanya dia selalu kalau saya pilih si A, nanti dia pilih si B, dia mungkin sama saya pilihannya. Walaupun dia nggak mau, yang penting dia nggak sama saya pilihannya. Itulah demokrasi kata dia. Yang lain nggak. Suatu hari saya pergi ke bank. Saudara saya sakit, sama-sama saya bilang, Bu, saya mau transfer uang ini 20 juta ke rumah, ke nomor ini. Oh ya, bank ini ya bank nasional. Itu bank saya bank daerah. Ya cuma terkonek. Kemudian dia tanya, Bapak kenal sama ini? Sama siapa Bu? Ini yang Bapak mau transfer namanya kenal? Ya bukan kenal-kenal lagi, orang tiap hari saya berantem. Saya bilang, itu adik saya. Atau saya gitu kan, saudara saya. Oh iya, kenal ya. Kenal, nggak harus hati-hati Pak, dia bilang. Oh iya, kenapa Bapak berantem? Ya karena dia sama saya pilihan gubernurnya beda. Atau saya kan pilihan gubernurnya sama pilihan gubernur saya beda. Makanya saya berantem terus sama dia hari-hari. Masalah politik doang. Masalah lain sama, duduk sama-sama, ngobrol sama-sama. Jadi masih kecil, sama-sama di pesantren. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maksud saya, kalau kita sering berbagi sama orang lain, sering membantu orang lain juga enggak akan sulit membantu kita. Dia akan mudah. Nah, itu peristiwanya tadi. Andai saja saya pelit,
sama orang-orang yang di sekitar situ, dia kagak mau peduli. Susah saya kemana nyarinya. Nah, dari itu bangsa apapun, orang suku manapun, kalau memang dia masih seakidah dengan kita, beda akidah juga nggak masalah, kita berbaik sama mereka, mudah-mudahan urusan kita digampangin. Usikum wa nafsi bittaqwallah, karena ini bagian daripada ajaran Rasulullah, yaitu apa? Dalam Al-Quran disebutkan untuk selalu menjalin silaturahim sesama kita nih, sesama kaum muslimin, dan juga berbagi sesama kita kaum muslimin, serta walaupun tidak dengan kaum muslimin, yang penting orang-orang baik dengan kita, orang-orang jimi, orang yang bukan Islam tapi mereka tidak mengganggu kita. Mereka banyak, saya kecil-kecil dulu sama engkoh-engkoh, sama ya engkoh-engkoh lah itu. Mereka tuh baik dengan saya dari masih kecil-kecil sama saya. Sampai segede gini pun kalau saya pulang tetap aja masih baik dengan saya. Karena orang tua menanamkan seperti itu. Yang mau saya sampaikan adalah selain daripada membaca sholawat kepada Rasulullah, kita amalkan juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau kan begitu juga. Suatu saat, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Itu ada orang meninggal lagi digotong. Ya Rasulullah, itu orang Yahudi. Ya orang Yahudi juga orang. Dia berkata begitu. Au kama qala Rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bersolawat, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Di balik sunnah ada kejayaan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.